Ya, di video kali ini saya akan melakukan pengetesan. Sini ada aki Motobet tipenya yang gel. Kita akan melakukan pengetesan di mana kondisi aki ini ya sebelum menggunakan XCS dan sesudah menggunakan XCS. Sini ada XCS-nya nih. XCS-nya menggunakan versi 3. Nah, ini adalah alat buat ini ya, pengecekan akinya nanti ya. Ada baterai tester. Sekarang kita lakukan pengecekan aki tanpa menggunakan XCS. Kondisi aki ini seperti apa, kita cek dulu. Nah, ini bisa kita lihat ya. Dari kondisi akinya ini sudah jelek atau sudah ngedrop ya. Voltasenya ini udah turun jadi 11,48 volt. Voltasenya ini udah turun. Jadi itu normalnya kalau aki yang masih bagus itu ketika dites ya pakai alat tester ini tuh 12 sekian lah, minimal 12, jangan sampai di bawah 12. Kalau di bawah 12 berarti udah tekor atau ngedrop. Nah, di sini ada tipe baterainya ya, disesuaikan dengan baterai yang akan kita tes. Jadi ini adalah yang tipe gel. Kita langsung saja menggunakan CCA 100. Ya, ini lagi proses. Nah, ini kondisinya nih. Di sini tuh ada health. Health itu kondisi dari aki tersebut ya. Kondisi atau keadaan dari aki tersebut ini udah jelek ya. Di sini kelihatan ya kondisinya itu 2%. Di belakang ini ada keterangannya 16 ampere. Nah, ini udah turun, kondisinya udah ngedrop. Nah, di sini juga ada keterangan ya, harus di charger ini. Nah, di bawahnya itu ada charger ya atau pengecasannya. Nah, di sini juga 0% tuh. 0% berarti ini tuh harus dicas dulu. Kalau normalnya aki, kalau ini normal, aki normal itu di sini 100% juga. Nah, di belakangnya itu voltasenya juga harusnya 12, sekian lah. Nah, ini udah turun di sini 11,47. Berarti emang udah jelek kakinya. Nah, di sini ada internal R ya. Internal R itu resisten atau hambatan pada baterai ya, pada aki tersebut. Nah, di sini terlihat jelas ya hambatannya itu besar, 149,68 ohm. Jadi kondisinya udah lemah, udah turun. Hambatan itu kalau semakin besar itu jelek, alias hambatannya itu semakin besar itu udah ngebagi arus listriknya itu udah nggak stabil. Jadi mempengaruhi kinerja dari komponen-komponen di motor, contohnya di injeksi, di koil, di starter juga. Pada saat starter ya dia nggak mau ngangkat atau nyalanya susah karena hambatannya terlalu besar, ngebagi arus listriknya itu kecil, nggak stabil. Nah, semakin kecil dari hambatan baterai ya dari aki ini tuh harusnya kalau yang paling kecil tuh semakin bagus. Jadi hambatan yang di aki itu harusnya yang bagus tuh yang kecil, karena semakin kecil hambatan semakin bagus, semakin besar arus listrik yang mengalir ke komponen-komponen para motor ya, mensuplai listriknya lebih stabil. Jadi misal nyuplai ke si komponen injeksi, injektor ya, atau ke koil, ke starter tuh jadi lebih gampang. Paling bawah ini tuh kondisi dari baterai ya. Di sini ada keterangannya charger retest. Nah, ini harus melakukan pengecasan baterai ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan menggunakan XCS ya. Langsung saja kita tes ya menggunakan XCS versi 3.
setelah terpasang ya menggunakan XCS, langsung saja kita lihat perbedaannya ya. Ini kita mengetes aki yang sudah kondisinya rusak ya. Nah, kondisi aki ini sudah dipastikan ya voltasenya itu turun 11. Jadi bukan aki yang normal ya, bukan 12. Jadi di sini melakukan pengetesan dari aki yang sudah rusak ya, dari keadaan yang tadi sebelum menggunakan XCS berapa dan sekarang menggunakan XCS itu menjadi berapa. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke menu baterainya ya, baterai tesnya. Nah, ini jangan lupa untuk pilihan aki ya, tipe baterainya itu yang gel ini. Nah, ini tipenya yang gel. Nah, ini bisa kita lihat ya dari perbedaannya ya, sebelum menggunakan XCS. Nah, sekarang ini sesudah menggunakan XCS, yang dimana tadi itu sebelum menggunakan XCS itu health atau kondisi dari aki ini itu 2%. Nah, untuk ampernya itu cuman 47. Nah, di sini sekarang sudah menggunakan XCS, health ya dari kondisi akinya itu 86% ya. Berarti naik ya dari 2% sekarang menjadi 86% kondisinya. Nah, untuk charger ini itu tidak berpengaruh. Karena apa? Karena kondisi aki ini itu udah ngedrop. Ini kelihatan ya, cuma 11,38 volt, normalnya kan 12. Nah, untuk hambatan itu di sini kelihatan perbedaannya. Nah, di sini ada internal resisten ya, atau resisten internal. Itu adalah suatu hambatan ya pada aki. Nah, sebelum menggunakan XCS itu 149,68 ohm. Nah, artinya itu kondisinya udah jelek ya, udah ngedrop, pembagian arus listriknya itu udah nggak normal. Nah, di sini setelah menggunakan XCS versi 3, hambatannya itu turun menjadi 26,29 ohm. Nah, berarti XCS ini berpengaruh ya pada aki ya, bisa mengurangi beban dari aki tersebut ya, membantu suplai arus listrik juga ya, supaya arus listriknya menjadi lebih stabil lagi. Nah, dari suplai arus listrik yang ke injeksi tadi, yang ke coil, yang ke kontak ya, pada saat kita mau starter kontak itu jadi lebih enak lagi, karena hambatan aki itu udah kecil dan normal. Jadi pembagi arus listrik dari aki ini lebih stabil lagi. Jadi motor juga torsinya naik, kondisi dari pengapiannya jadi normal. Untuk lampu-lampu yang tadinya kurang terang juga bisa jadi lebih terang karena arus listriknya itu stabil lagi. Contohnya yang tadinya itu ikut langsam itu nantinya berpengaruh pada saat putaran gas atau idle-nya ya, RPM. Nah, pada saat langsam itu kecil, otomatis lampunya itu juga jadi kecil, nggak terang. Jadi itu ikut langsam pada saat idle-nya atau RPM-nya besar ya, pada saat putaran gas besar, lampunya ikut terang. Itu karena kondisi dari kelistrikan itu nggak normal, jadi ikut langsam masuknya bukan aki. Kalau misalkan udah menggunakan XCS ini, jadi ngebantu kelistrikannya jadi lebih stabil lagi. Yang tadinya kondisi aki itu ngedrop bisa menjadi normal seperti semula, atau yang tadinya jangka pakinya lebih pendek ya, cuma 2 tahun, setelah menggunakan XCS ini jadi bisa lebih panjang, jangka pakainya bisa sampai 5 tahun setelah menggunakan XCS ini. Ini masih pengetesan aki yang jelek ya, yang udah rusak. Ini aja naik, ada perubahan, ada perbedaan. Berarti XCS ini benar-benar berfungsi ya. Kenapa saya menggunakan aki yang sudah rusak atau sudah drop? Saya mau menunjukkan perubahan dari XCS ini ya, setelah menggunakan XCS yang sebelumnya. Nah, di sini bener ya, ternyata ada perubahan. Berarti ini
berfungsi ya, bukan cuma sekedar tambahan part ya atau komponen. Jadi ini benar-benar berpengaruh. Nah, itu dia dari review saya ya tentang pengetesan aki ini sebelum dan sudah menggunakan ACS versi 3. Nah, selanjutnya sebelumnya itu saya melakukan pengetesan menggunakan aki ini ya, aki yang sudah rusak. Nah, setelah saya melakukan pengetesan kondisi baterai ya menggunakan baterai tester itu menggunakan aki ini. Nah, aki ini tuh kondisinya sudah rusak, udah 0% ya dari kondisi aki, dari voltasenya udah turun 11. Nah, ini saya akan melakukan pengecekan menggunakan aki yang masih baru. Nah, ini boxnya nih menggunakan aki TDR ya, tipenya itu yang lithium ion. Nah, ini itu aki masih baru. Nah, ini beda ya, ini hasilnya. Dari voltasenya ini 13 tuh, normal, masih bagus sih, kondisinya masih bagus lah, 13,19 volt. Kita lakukan pengecekan kondisinya ya. Nah, langsung saja ke menu baterai test. Nah, di sini ada tipe dari akinya ya. Nah, ini yang lithium. Nah, ini yang nomor 2. Nah, ini dia hasil dari pengetesannya ya, sudah keluar. Di sini ada health ya yang tadi ya. Nah, ini bisa kita lihat kondisinya itu 100% masih bagus. Ampernya 182 ampere ya. Daya tampungnya ya, kondisinya masih 100% masih bagus. Nah, ini di bawahnya ada charger ya dari pengecasan ya, 100% ya, masih bagus kondisinya, pengisiannya masih bagus karena ini menggunakan aki yang masih baru. Di sininya voltasenya 13,18 ya, masih oke. Nah, ini bisa kita lihat dari internal resisten ya, yang R ini tuh resisten. Ini tuh hambatan pada arus listrik di baterai aki ini. Nah, ini hambatannya 22,27. Nah, hambatan aki ini masih bagus ya, kecil hambatannya, beda dengan pengetesan pertama menggunakan aki yang rusak tuh hambatannya besar. Jadi suplai arus listriknya itu sudah tidak normal lagi. Di bawahnya ada keterangannya good baterai, yang artinya baterai itu masih bagus, baterainya masih oke. Nah, ini dia ya, setelah terpasang ECS-nya ya, langsung saja kita melakukan pengecekan perbedaannya ya dari kondisi aki ini sebelum menggunakan ECS dan sesudah menggunakan ECS. Langsung saja kita cek kondisinya. Nah, ini sudah keluar hasilnya ya, bisa kita saksikan bersama. Dari kondisi ya, health kondisi dari aki ini, karena ini aki masih baru ya, pengecekannya itu masih 100%. Nah, perbedaannya itu pada ampere atau pada daya tampung ya, dari pengisian atau arus listriknya itu. Nah, yang sebelumnya itu adalah 132 ampere ya, yang ini nih paling atas, yang head itu kondisinya. Nah, ini 132 ampere. Nah, di sini pengecasannya ya, ini 100% tetap. Nah, untuk ini voltasenya 13,16 karena di sini sudah ada hubungan dengan ECS ini. Jadi listrik yang dari aki ini tuh turun ke ECS ini, menyuplai juga. Karena ini belum ada connect ke motor ya, jadi belum ada pengisian juga. Jadi di sini turun, kalau voltasenya itu normal turun jadi 16. Yang tadinya 13,18 jadi turun jadi 16. Karena ini ada hubungan dengan ECS ya. Di sini tersambung kabelnya. Nah, untuk internal resisten ya, atau dari si
hambatan arus listrik di baterai ini itu turun setelah menggunakan XCS ini. Bisa kita lihat itu internal resistennya nih, yang tadinya itu 22,27 ohm ya. Nah, sekarang ini setelah menggunakan XCS menjadi 15,13 ohm, sudah turun ya, terbukti ya. XCS ini membantu suplai arus listrik pada aki, mengurangi beban hambatan ya pada arus listrik yang di aki ini. Untuk kalian misalkan yang motornya kelistrikannya tidak normal, bisa coba menggunakan XCS ya. XCS nya itu ada versi 2 dan versi 3. Ini saya menggunakan versi 3 nya. Yaitu dia review perbedaan dari arus listrik yang tadi kondisinya jelek ya, dan ini menggunakan aki yang kondisinya bagus. Nah, pengetesannya tadi udah dilakukan ya 2 kali menggunakan XCS ini. Perbedaannya kita saksikan langsung ya. Ya, itu dia reviewnya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.